Yo, welcome back di Kopi Bray Channel. Dan Bray, kali ini gua masih akan mereaksi seputar timnas Indonesia kita tentunya. Kebanggaan kita tentunya, ya kan? Kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Apapun yang berkaitan dengan timnas Indonesia sampai saat ini menarik untuk diulas, menarik untuk dibahas. Dan kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Hattrick dengan judulnya Qatar protes ke AFC. Apalagi nih tim Timur Tengah ini protes-protes mulu ya. Protes ke AFC, kenapa? Kok bisa timnas Indonesia masuk pot 1 ya? Baru kali ini dalam sejarah Indonesia masuk pot 1 di Piala Asia U23 nanti. Bagaimana beritanya? Yuk langsung kita simak cuplikannya. Let's go. Setelah berhasil mengirimkan 3 timnasnya ke Piala Asia, Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan 1 timnasnya lagi di ajang bergengsi tersebut. Kali ini timnas U23 yang belum menjalani babak kualifikasi. Rencananya babak kualifikasi Piala Asia U23 akan digelar tahun depan. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tim yang ikut berjuang untuk memperebutkan tiket demi bisa lolos ke ajang Piala Asia. Untungnya di babak kualifikasi nanti, skuad Garuda akan berada di pot 1 atau pot unggulan. Hal inilah yang membuat pesaing Indonesia bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan untuk itu, inilah cerita di balik keberhasilan timnas U23 yang menjadi unggulan pertama di babak kualifikasi Piala Asia. Ya, timnas U23 masuk pot unggulan di kualifikasi Piala Asia. Mantap nih, Bray. Ya, mungkin sebagian besar kalian menganggap jika timnas U23 sudah otomatis lolos ke ajang Piala Asia. Namun faktanya, anggapan itu salah besar. Karena untuk lolos ke ajang Piala Asia, Indonesia harus melewati babak kualifikasi terlebih dahulu. Jadi informasi yang mengabarkan jika timnas U23 sudah lolos adalah informasi yang sesat. Selain sesat, mungkin sebagian besar dari kalian juga masih kurang paham, terutama yang dikatakan oleh Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketua PSSI itu memang mengatakan jika 4 timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia, namun khusus timnas U23 yang dimaksud Erick Thohir adalah lolos di tahun 2024, bukan tahun 2026. Hal itu sesuai dengan caption yang ia tulis di postingan Instagramnya. Jadi intinya, timnas U23 belum lolos ke Piala Asia dan mereka harus menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu. 17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Maksudnya 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan di bulan April. Untuk babak kualifikasi sendiri rencananya akan dimulai tahun depan. Itu terjadi karena turnamennya masih berlangsung tahun 2026. Jadi sesuai kebijakan sebelumnya, kualifikasi Piala Asia U23 digelar 1 tahun sebelum turnamen bergulir. Nantinya, yang menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi. Negara kaya raya tersebut kebetulan juga menjadi tuan rumah Piala Asia Senior tahun 2027 mendatang. Jadi tahun 2026 dan tahun 2027 menjadi tahun yang sibuk bagi Arab. Indonesia masuk ke pot 1 atau pot unggulan. Pada babak kualifikasi nanti, Indonesia akan mendapatkan privilege dengan menempati pot 1. Pot 1 sendiri adalah pot unggulan yang membuat Indonesia terhindar berada satu grup dengan tim-tim kuat. Untuk privilege ini didapatkan oleh skuad Garuda karena di edisi Piala Asia U23 terakhir mereka berhasil lolos ke babak semifinal. Indonesia tak sendiri karena Vietnam juga akan berada di pot pertama.
Selain Vietnam, juga ada tim-tim kuat lainnya seperti Jepang, Uzbekistan, Irak, Korea Selatan, hingga Qatar. Qatar kaget, Indonesia berada di pot pertama. Qatar kaget. Dari apa yang didapatkan Indonesia dengan menduduki pot pertama, pastinya membuat Qatar cukup terkejut. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya di edisi terakhir Indonesia cuma menempati pot keempat. Namun di edisi kali ini tiba-tiba Indonesia berada di pot pertama. Sebuah hal yang membuat Qatar seperti tidak terima, apalagi Qatar tampaknya masih dendam dengan Indonesia. Karena gara-gara Indonesia, timnas U17 Qatar gagal lolos ke Piala Asia. Dengan begini Qatar tidak bisa melakukan balas dendam kepada Indonesia karena kedua tim tidak mungkin masuk ke dalam satu grup, mengingat sama-sama berada di pot pertama. Sama Jepang, Uzbekistan, Irak, luar biasa ya. Sejarah baru buat timnas U23 kita. AFC sudah tidak bisa apa-apa ke Indonesia. Dengan berada di pot pertama, membuat Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Asia. Karena nantinya skuad Garuda akan melawan tim-tim yang berada di pot kedua sampai pot keempat yang secara otomatis kualitasnya masih di bawah Indonesia. Kini, dengan kesempatan yang akan didapatkan Indonesia, muncul pertanyaan, apakah AFC masih bisa menyulitkan Indonesia atau tidak? Tapi jika dipikir-pikir hal itu akan sangat sulit karena AFC tidak akan mudah melakukan perubahan, terutama perubahan soal aturan babak kualifikasi. Lagian jika AFC berani mengubah aturan babak kualifikasi dan hal itu menyulitkan Indonesia, maka fans Garuda tinggal menjalankan tugasnya, yakni melakukan serangan ke AFC. Seperti yang saat ini terus dilakukan dengan melakukan spam ke medsos AFC dengan tagline AFC Mafia. Banyak wajah baru di timnas U23. Sesuai regulasi yang ada, nantinya hanya pemain yang lahir maksimal bulan Januari tahun 2003 yang bisa membela timnas. Itu berarti ada beberapa pemain Indonesia yang sudah tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Nathan Chuaon, Rizky Ridho, hingga Hernando Ari. Tapi tenang saja, Indonesia bisa memanggil beberapa nama baru yang siap untuk diandalkan. Contohnya adalah Jens Reven, striker yang biasanya bermain untuk timnas U20. Selain Reven, juga ada Welber Jardim, pemain yang selama ini selalu diandalkan di timnas kelompok umur. Selain itu, Indonesia juga masih bisa menggunakan wajah-wajah lama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas, hingga Muhammad Ferrari. Lebih lanjut, mari kita membahas rival-rival Indonesia di ASEAN. Seperti yang dikatakan tadi, Vietnam diprediksi akan menempati pot pertama, pot yang juga ditempati oleh timnas Indonesia. Sementara Thailand diprediksi akan berada di pot kedua. Untuk Malaysia, sampai saat ini masih belum jelas akan berada di pot keberapa. Tapi jika melihat prestasi mereka yang semakin menurun, kemungkinan besar mereka akan berada di pot ketiga atau pot keempat. Itu berarti Malaysia berpotensi untuk satu grup dengan Indonesia. Jadi kita tunggu saja soal lanjutan kabar dari babak kualifikasi Piala Asia U23. Tapi yang pasti, dengan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini, mereka bersiap untuk kembali mengukir prestasi seperti apa yang mereka lakukan di tahun ini. Jadi itulah cerita tentang timnas U23 dalam persiapan menjalani babak kualifikasi Piala Asia. Ya itulah Bray, dan kali ini dan lagi-lagi tim-tim dari Timur Tengah ya, datang dari Bahrain,
protes ke AFC. Kenapa? Kok bisa timnas Indonesia masuk di pot unggulan, pot pertama di kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti? Ya. Kenapa? Sekarang sudah ketahuan belangnya ya. Tim-tim Timur Tengah hanya bisa protes ya dengan kebangkitan timnas Indonesia saat ini ya. Dengan kebangkitan timnas Indonesia saat ini, segala cara dilakukan, mengadu ke Papa AFC. Kenapa? Kenapa? Kok bisa? Kok bisa? Hey, ya. Timnas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin berhasil melaju ke babak semifinal ya. Jadi wajar kalau timnas Indonesia kebanggaan kami masuk di pot unggulan, di pot pertama ya. Jangan banyak protes ya. King Indo nih bos ya. Senggol dong. King Indo nih bos, senggol dong ya. Bagaimana menurut pendapat kalian wahai netizen-netizen yang maha kreatif? Komen di kolom komentar. Komen di kolom komentar. Ditunggu bray. Ciao.